Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiyatan wa tabarukan tawassulan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi semaila hadrati sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali semaila hadrati sultanil auliya sayyidina Syamsul Qadir al-Jilani semaila hadrati Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki semaila hadrati Syabi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila jami'i waliyin wa waliyatin aina makan wa ila jami'i auliyati Syafi jaziratul Jawa semaila jami'i muassis Nahdlatul Ulama semaila hadrati mu'alib handal kitab wa ila jami'i muassis madrasah Nahdlatul Ulama ridwanullahi ta'ala alaihim mantur alaina min barakatihim summa ila jami hajatina min hawaijidina wa dunya wal akhirah bi barakati wa sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku yang saya sayangi, siswi MTS NU Banat Kudus, semoga diberi sehat walafiat oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah, diberi manfaat ilmu dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Khususnya semoga anak-anak menjadi anak yang solihah, berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin amin Allahumma amin. Marilah pengajian kita lanjutkan. Kemarin sudah kita lanjutkan, sekarang mari kita lanjutkan untuk season yang selanjutnya, yaitu menerangkan tentang bid'ah. Hadis yang nomor 5, shahifahnya 10. Hadis yang nomor 5, shahifahnya 10 menerangkan tentang bid'ah. Semoga kita semuanya jangan membahas tentang kebid'ahan terlalu banyak, karena sesuatu itu bisa dikatakan bid'ah dan bisa dikatakan tidak, sesuai dengan konteks-konteks ulama, konteks-konteks para sahabat. Kalau sesuai, baik, manfaat, yaitu bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Untuk itu marilah kita ngaji untuk hadis yang kelima tentang masalah yang berhubungan dengan bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fi dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisu utawi hadis al-khamisu kang kaping 5. Hadis yang ke-5. An ummil mukminin, keterangan saking ummil mukminin, Ummi Abdillah, nyatane Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, nyatane Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini keterangan dari Sayyidatina Aisyah sebagai ummil mukminin. Qalat, ngendika sapa ummil mukminin atau Aisyah langsung ke angsal. Sebaiknya memanggil itu jangan hanya Aisyah tapi Sayyidatina Aisyah. Rasa hormat kita terhadap ummil mukminin. Qala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa utusane Gusti Allah
yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuhe pripun? Man utawi sapane wong ahdasa iku ngenyar-ngenyari sapa man. Ahdasa iku ngenyar-ngenyari sapa man. Min amrina fi amrina ing dalem agama kita, agama ingsun, yaiku agamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza yo agama ma ing barang. Hadza yo agama ma ing barang laisa kang ora ana apa ma. Laisa kang ora ana apa ma minhu iku saking agama. Fahuwa mongko utawi ma ruddun iku ditolak. Fahuwa mongko utawi ma iku ruddun ditolak. Fahuwa mongko utawi ma iku ruddun ditolak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ngene, sapa wonge ngenyar-ngenyari ing dalem agamane Kanjeng Nabi, sing Kanjeng Nabi mau ora tahu mulang marang agama iku mau, mongko nggih perkara iku mau ditolak dalam arti termasuk bid'ah. Dalam arti termasuk bid'ah. Ngono. Lah sakmenika wong Ahlussunnah wal Jamaah, kula nerangake Ahlussunnah wal Jamaah. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah itu memang betul bid'ah, ananging akan tetapi orang Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua, anak-anak. Bid'ah itu ada dua. Jadi jangan-jangan kok setiap sesuatu yang tidak dijalankan oleh Rasulullah, yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah itu bid'ah, bid'ah. Jangan. Ya, jangan, tidak boleh itu, tidak bagus itu, tidak benar itu. Tidak benar. Karena apa? Bid'ah itu ada dua, satu bid'ah sayyi'ah dan bid'ah hasanah. Bid'ah yang jelek dan bid'ah yang baik. Lah, bid'ah yang baik itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah, tidak diterangkan oleh Rasulullah, tidak dituntun oleh Rasulullah, tapi diterangkan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama. Walaupun semuanya itu adalah bukan lewat wahyu, tapi semuanya adalah warisnya Kanjeng Nabi. Ingat, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisnya para nabi. Makanya kalau kita percaya ulama berkata seperti ini, ya benar. Mari kita ikuti karena ulama adalah sebagai waris para nabi. Jangan kok pokoknya Rasulullah tidak pernah menjalankan ini, itu bid'ah. Tidak pernah melakukan ini, itu bid'ah. Jangan. Banyak sekali apa-apa yang tidak dijalankan oleh Rasulullah, tapi itu nyatanya tidak bid'ah dan dijalankan oleh banyak orang. Banyak sekali contoh. Yang sederhana kita jalankan saja. Rasulullah itu tidak pernah tidur di seping bed. Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah tidur pakai bantal, pakai guling, tidak pernah. Lah kenapa orang-orang sekarang kok pakai seping bed, pakai guling, pakai bantal? Lah apa itu bisa dikatakan bid'ah? Ya bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Apa? Tidak masalah karena tidak melanggar aturan. Begitu. Dulu Kanjeng Nabi tidak pernah naik mobil Avanza, Fortuner, Ras, dan lain sebagainya. Tidak pernah. Rasulullah hanya numpak onta.
Lah apa orang numpak mobil itu dikatakan bid'ah? Kalau dikatakan bid'ah, lah orang-orang yang mengatakan bid'ah itu mbok tolong ndak usah numpak mobil, naik unta saja sekarang. Begitu. Jadi jangan pikiran tuh jangan sempit gitu loh. Nggih, pikiran tuh jangan sempit, tapi harus luas. Ya harus luas. Banyak sekali yang Rasulullah tidak menjalankan, tapi itu tidak disebut bid'ah, hanya bid'ah yang hasanah. Tidak apa-apa, bagus, karena manfaat. Dulu Kanjeng Nabi tidak pernah makan nasi, tidak pernah makan geprek, tidak pernah makan bakso, tidak pernah makan hamburger, tidak pernah makan pizza, tidak pernah. Nah, apa orang sekarang makan geprek, makan pizza, makan roti, makan geprek, terus makan apa itu nasi, makan gobet, makan dan sebagainya, itu dikatakan bid'ah. Upamanya dikatakan bid'ah, ya bid'ah yang hasanah, tidak apa-apa. Kalau semuanya yang tidak dijalankan oleh Rasulullah itu katakan bid'ah, tidak usah makan nasi, tidak usah makan geprek, tidak usah makan pizza, tidak usah makan bakso, sana makan apa itu kurma sama anggur saja. Begitu. Makanya orang itu jangan terlalu mendiskriminasikan orang Ahlussunnah wal Jamaah. Langkah-langkah Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah betul menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak-anak manteplah jadi orang Ahlussunnah wal Jamaah. Mantep, harus mantep. Walaupun orang berbicara bagaimanapun, tetap kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tetap NU. Tetap NU. Prinsip itu. Prinsip. Jadi jangan mudah luntur, jangan mudah hancur, jangan mudah terkikis akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Mantepkan ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah. Besok anak-anak kuliah kadang-kadang tuh banyak teman-teman orang-orang yang berbicara tentang bid'ah seperti itu. Anak-anak tetap berprinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti itu. Makanya perubahan-perubahan Islam sekarang itu kebanyakan itu bukan dari pondok pesantren, tapi awalnya dari perguruan-perguruan tinggi. Karena apa? Yang dipelajari itu bukan kitab-kitab salafus sholihin, bukan kitab-kitab buatan orang ulama yang dulu, tapi sekarang adalah ulama-ulama yang sekarang modern. Akhirnya buku-buku dibaca, akhirnya terjadilah suatu akidah yang melenceng dari Ahlussunnah wal Jamaah. Silahkan anak-anak besok kuliah sampai S1, S2, S3, dan S4. Ya, ada S4 enggak apa? Ada S4? Oh, enggak ada. Silahkan, tapi tetap akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bangga menjadi orang Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Jadi saya ulangi, sesuatu yang baru yang Rasulullah tidak menjalani itu bisa dikatakan bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah yang hasanah. Begitu. Contoh yaitu Rasulullah dulu tidak pernah makan nasi, tapi sekarang banyak yang makan nasi. Bahkan Indonesia itu 99% semuanya makan nasi. Lah apa itu bisa dikatakan bid'ah? Begitu. Makanya orang itu harus prinsip yang luas ilmunya. Ojo ilmu sidik ngomong, dasare nganggo apa itu tidak pakai kitab, tapi buku-buku yang tanpa ada guru, langsung dibaca buat argumentasi. Makanya kita tetap Ahlussunnah wal Jamaah prinsip dengan salafus sholihin, pedoman dengan para ulama. Ulama adalah warisnya para nabi. Itu begitu. Jadi ditolaknya itu apabila memang betul-betul melanggar sunnahnya Rasulullah, melanggar hadisnya Rasulullah, itu baru dinamakan bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dolalah. Begitu.
Rawau ngriwatake ing hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat swiji li Muslimin kang kedue Imam Muslim. Man utawi sapane wong amila iku nglakoni sapa man amalan ing perbuatan. Amalan ing perbuatan, amaliyah. Laisa kang ora ana alaihi iku ing atase amal amruna apa agama ingsun, agamane Kanjeng Nabi. Fawa mongko utawi amal raddun iku ditolak. Jadi bid'ah. Barang siapa menjalankan perbuatan itu tidak pernah dijalankan oleh Rasulullah, maka itu ditolak. Kalau memang betul-betul melanggar aturannya Rasulullah. Walaupun tidak menjalankan Rasulullah, tidak menjalankan, tapi itu baik, tidak apa-apa. Itu bid'ahnya bid'ah hasanah. Karena itu semuanya adalah tuntunannya para ulama, tuntunannya para kiai, tuntunannya para sahabat, para tabi'in, para wali. Begitu. Makanya zaman akhir itu betul-betul nyata. Akidah itu semakin berpecah belah. Pecah belah. Sehingga seakan-akan orang NU ini selalu dipojokkan oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Dikira orang Ahlussunnah wal Jamaah itu bid'ah, manaqib bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah kubur bid'ah, karena Rasulullah seperti itu tidak menjalankan. Oleh itu orang yang tidak paham tentang hukum, atau belum paham tentang hukum, atau belum sadar tentang hukum. Makanya kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah tetap prinsip selalu berpegang teguh kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Saya itu pernah itu ada orang selain Ahlussunnah wal Jamaah. Orang tuanya meninggal. Lah orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah itu meneng wae. Menengahi ndak mau ada yang acara, ndak pernah, ndak ada. Akhirnya saya dipanggil anaknya, Pak Yai tulung jenengan sing acarane biasane pripun ngono. Nah, minta kepada saya. Akhirnya ketika malamnya saya disuruh untuk mengimami tahlil sampai 7 hari. Itu orang tidak Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Dia takut dengan sendirinya. Jangan-jangan nanti orang tuanya disiksa di alam kubur gara-gara tidak didoakan oleh ahli keluarganya. Minimal didoakan dengan doa-doa yang orang-orang hidup di dunia, maka dosanya sedikit diampuni, lama-lama dosanya akan semakin hilang. Karena di alam kubur itu dosanya sudah berhenti, amalnya sudah berhenti. Nah, dengan adanya doa anaknya, keluarganya, tahlil, yasin dan lain sebagainya, maka dosanya akan berkurang dan berkurang. Lama-lama dosanya hilang. Begitu. Besok bangkit dari kubur dosanya sudah hilang. Karena apa? Berkat doa-doa tersebut. Sama halnya papan tulis yang sudah kotor sekali, penuh noda-noda dan tulisan. Tapi ada orang yang baik, yaitu menghapus dengan sedikit. Satu hari dihapus sedikit, satu hari dihapus sedikit, satu hari dihapus sedikit, satu hari dihapus sedikit. Lama-lama kan papan tulis itu kan menjadi bersih. Nah, begitu juga orang yang di dalam kubur. Orang di dalam kubur itu membawa dosa dari dunia. Mari kita tolong. Nah, yang bisa menolong
dan mempunyai akidah menolong orang mati itu adalah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya anak-anak sudah betul sekolah di Madrasah Banat Nahdlatul Ulama ini. Karena apa? Madrasah Banat ini adalah menanamkan jiwa Ahlussunnah wal Jamaah. Semuanya gurunya NU, pengurusnya NU, murid-muridnya NU, semuanya amin amin Allahumma amin. Makanya demikian, semoga apa yang aku sampaikan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga manfaat di dunia dan akhirat. Anak-anak dan kita semuanya, Bapak dan Ibu guru diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diberi sehat walafiat oleh Allah dan anak-anak menjadi anak yang solehah, ilmunya manfaat berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan wa amalan sholihan mutaqabbilan. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana wa talamidina wa tilmidatina min ahlil ilmi wal qur'ani wal kitabi wal khairi wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhairi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Jaya Allah na sayyidina Muhammadan bima walu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.